mulai oleh Pak Pras dengan narasumber yang hebat ini dengan judul mendesain pembelajaran PJOK dengan teknologi informasi IT. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita mulai berdoa dulu dan nanti dilanjutkan dengan kita menyanyikan Indonesia Raya. Kita mulai Bapak Ibu, kita awali hari ini dengan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Bagus Bapak, bisa siap. Silakan mohon Bapak Ibu berdiri. Terima kasih Ibu Siti Hairul. Izin Bu Putri dan Bapak Ibu Guru, saya menyampaikan tentang berbagi praktik baik mendesain pembelajaran PJOK dengan teknologi dan informasi. Yang pertama yang saya hormati Bu Putri selaku Kepala SDN-CBS 02 Pagi, Kepala yang saya cintai, juga Bapak Ibu Guru hebat di sekolah hebat ini. Materi ini dibuat berdasarkan keresahan saya terhadap proses pembelajaran PJOK yang dirasakan oleh beberapa peserta didik saya, yaitu guru merasa semangat belajar peserta didik menurun dan tidak bergairah. Tentang model dan cara mengajar yang biasanya lebih pada dominan di PJOK itu adalah sistem komando. Jadi anak baru bergerak, anak baru melakukan aktivitas ketika ada perintah atau ada contoh dari guru PJOK-nya. Lalu saya mulai menyusun strategi pembelajaran supaya memperbaiki. Ada 4 poin. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran, capaian dan langkah-langkahnya. Yang kedua, yaitu menumbuhkan kesadaran peserta didik tentang manfaat pembelajaran PJOK. Yang ketiga, membuat desain pembelajaran PJOK dengan teknologi. Ini yang nanti akan saya perkenalkan, yang menarik dan berbeda. Lalu selanjutnya pastinya terakhir yang diinginkan adalah respon atau refleksi dari peserta didik tentang pengalaman pembelajaran yang sudah dirubah. Lalu ada juga testimoni dari Bapak Ibu Guru serta orang tua siswa. Ini tujuannya saya mendesain ini ada 3. Yang pertama, merubah model penyampaian materi dan gaya mengajar. Lalu yang kedua, meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan
dengan pembelajaran berbasis teknologi dan informasi. Yang ketiga, meningkatkan gairah belajar. Ini tujuan akhirnya, suara akhirnya supaya siswa berani menyampaikan refleksi. Yang paling minim itu, kalau selesai pembelajaran di PJOK itu siswa tidak banyak yang berani menyampaikan apa yang sudah dirasakan selama proses pembelajaran. Nah, saya membayangkan jika ternyata kita tuh lebih keluar daya kreativitasnya, inovasinya buat ketika dalam kondisi yang situasi yang sulit. Contohnya ini video saya buat ketika pembelajaran di masa pandemi. Jadi kalau saya awalnya cuma nge-share di PJOK, ada namanya tuh PJOK di YouTube, itu banyak siswa yang kurang minat karena yang mengajar atau narasumbernya bukan guru mereka. Seharusnya yang berada di dalam kelas mereka, walaupun kelasnya juga bentuknya virtual, itu ada guru. Maka saya ubah dengan saya mulai membuat video-video dan foto-foto seperti ini. Nah, ini kostumnya kita pinjam. Ini materinya mengisi waktu luang. Ya, ada bisa. Nanti di sini ada saya memberikan penjelasan tentang materi yang harus dilakukan anak secara mandiri di rumah. Nanti Bapak Ibu boleh ya dipotong, kita buka ruang diskusinya langsung. Nah, ini tentang materinya saya percepat. Nah, di akhir saya memberikan tugas. Tadi ada contoh, ada penjelasan, di akhir saya memberikan tugas. Setelah menyimak atau melakukan aktivitas fisik di rumah mengisi waktu luang. Lalu ini ada prosesnya, bagaimana cara mengumpulkannya, prosedurnya. Nah, ini capaian dan langkah. Ya, tadi ada 3 tujuannya. Yang pertama ada berubah model, lalu ada meningkatkan kemampuan, terakhir ada meningkatkan gairah. Nah, yang poin 1 dan poin 2 ini jawabannya atau langkahnya adalah memulai mendokumentasikan kegiatan pembelajaran dalam kelas, baik foto dan video siswa yang sesuai dengan pembelajarannya. Karena PJOK itu adalah materi yang berulang, jadi kalau misalnya saya punya dokumentasi hari ini untuk kelas 3 PJOK, maka di tahun depan saya masih bisa pakai materi ini lagi. Maka saya harus punya dokumentasi PJOK dari kelas 1 sampai kelas 6 yang materinya tidak banyak berubah. Itu keuntungan pembelajaran PJOK. Jadi foto dan video ini yang bisa saya pakai ulang, atau ada yang beberapa poin bisa saya rubah. Biasanya yang rubah hanya tokohnya saja nih. Jadi kalau hari ini kelas 3 adalah kelasnya Pandu, kalau kemarin kelas 3-nya adalah eranya si Sofi, maka si Sofi tokohnya saya ganti ke Pandu supaya ketika muncul itu lebih familiar sama mereka. Lalu yang kedua, belajar mengambil video diri. Nah, berhadapan sama kamera tuh ketika masa corona saya juga belajar tuh gimana ngomong di depan kamera, menyampaikan sebuah materi pembelajaran dan pemberian tugas. Lalu yang poin 3, guru belajar mendesain sederhana. Ini yang saya belajar otodidak lewat beberapa aplikasi. Saya bikinnya di handphone. Ada seperti Player, ada seperti InShoot. Sekarang Canva nih yang lagi ini nih. Dan beruntungnya Canva ini memberikan fasilitas untuk para guru lewat Canva Edu. Terakhir, publikasikan melalui media sosial. Nah, ini yang tadi saya poin yang pertama, supaya tidak hilang, maka ini bisa dipublikasikan. Berarti guru harus punya media sosial, paling tidak YouTube dan Instagram. Kalau mau lebih bagus sih di YouTube. Kenapa? Karena materi ini bisa kita pakai lagi untuk di tahun sebelumnya atau bahkan untuk penugasan-penugasan. Nah, yang poin ketiga ini tujuan akhirnya. Nah, cuma di pembuatan video ini kita bisa melibatkan peserta didik dalam pembuatan. Tadi saya bilang ini video yang melibatkan peserta didik dalam pembuatan tugas pembelajaran. Ini kelas 6 menyampaikan tentang bahaya merokok. Ada. Nah, harusnya tadi, di sini ketika dia menjelaskan 1, 2, 3, 4, seharusnya tadi di sini ini ada kelasan teknis. Harusnya di sini ada pertama kegiatan
kegiatan olahraga, misalnya di sini ada nih si Reansa mempraktekkan gerakan itu, tapi ternyata hilang nih setelah saya download, semuanya hilang berubah. Jadi, nah ini nanti dirubah ke tampilan yang besar seperti ini, Bu. Jadi yang materi yang ada di buku itu PJOK atau yang Bapak Ibu guru persiapan itu bisa diperkuat dengan foto dan video yang itu siswa-siswa ini. Misalnya saya lagi mengajarkan tentang bahaya dampak merokok, ya, yang dari buku bisa dirangkum seperti Bapak Ibu bikin, lalu dikuatkan dengan video. Kalau istri saya tuh bikin dia hanya foto aja, nah kalau saya video. Nah berarti ini videonya bisa saya pakai dari kelas 6 yang sudah lulus, misalnya dari kelas 6, berarti ini video kelas 6 sudah lulus, supaya saya nggak buat lagi. Tapi kalau mau buat lagi ya berarti harus diambil gambarnya sebelum pembelajarannya berlangsung. Yang pasti ini agak repot kalau ngambil video. Nah ini proses langkah-langkahnya. Pertama udah pastilah melakukan dokumentasi. Nah dokumentasi, lalu pengaturan angle mana yang mau kita ambil, lalu ada set pengambilan gambar. Nah ini adalah proses ngedit sama upload. Jadi dari setelah saya edit, saya upload. Nah saya ngeditnya masih pakai handphone. Di Canva pun saya masih ngutak-ngatik. Kalau Canva pakai laptop saya tidak selincah, biasa pakai HP. Dan biasanya kalau ngedit itu butuh waktu yang lama. Jadi makanya tidak bisa semua pembelajaran dalam satu pekan. Biasanya saya pikir tuh seminggu paling nggak satu kelas aja yang bisa ditampilin pakai media sosialnya. Yang itu pun yang saya ulang. Ini contoh-contoh tampilannya. Ini tampilan di Instagram, ini tampilan di YouTube. Nah ini gambar besar. Ini proses yang green screen. Nah ini Bu, proses. Iya. Dokter nih, ini nggak ada stetoskop, saya pakai ini nih, colokan. Nah ini saya mau nyinggung sini dulu. Ini ada green screen nih, yang di belakang itu kayak hijau yang saya pakai untuk mengcrop ini. Nah kalau foto bagus banget, lebih bagus. Tapi kalau video memang karena objeknya bergerak dan saya ngambil hanya by foto, by HP maaf, jadinya pasti ada bagian yang kepotong-potong gitu. Ya jadi harus disesuaikan. Nah, yang susah adalah ketika objeknya lebih dari satu. Jadi kalau misalnya objek diskusi, misalnya nanti tadi saya sebenarnya mau bikin praktek tuh tadi itu, misalnya pembelajarannya diskusi guru A sama guru B, maka lebih baik sih diambilnya satu-satu. Jadi guru A dulu ngomong, diambil, nanti guru B ngomong, saya jadikan satu frame. Karena kalau dua ngomong itu tadi nih, karena gerakannya terlalu banyak, akhirnya fokusnya hilang. Ada bagian-bagian tubuh yang hilang karena hanya menggunakan handphone, dan ini kan yang tidak berbayar. Ini adalah seluruh program. Ibu Putri sebagai pemimpin kita tanggung jawab. Lalu untuk ini saya sebagai koordinator dan Bapak Ibu guru bersama semua jajaran yang ada di sekolah sebagai pelaksana, dan pesertanya itu kita. Kenapa pesertanya itu Bapak Ibu guru? Karena program ini paling tidak tadi saya bilang 1 minggu ada pembelajaran, Bapak Ibu bawa infokus ke ruang kelas, dan itu yang ditampilkan adalah anak-anaknya. Itu mereka antusias banget tuh, yang ditampilkan anak-anaknya. Apalagi saya punya video ketika misalnya kelas 3 mereka masuk kelas 1 masih imut-imut. Amar yang udah kelas 5 saya punya video mereka ketika PJOK masuk kelas 1. Itu buat membuka kelas dulu tuh. Ice breaking untuk membuka kelas itu sangat menarik buat mereka. Lalu saya sedikit cepat, ini adalah beberapa model aset kekuatan yang kita miliki. Ada tentang SDM manusianya, lalu ada lingkungan kita, lalu ada penunjang politik yaitu lingkungan sekitar, misalnya RT/RW, lalu ada model fisik. Model fisik itu seperti bangunan sekolah, lalu ada perangkat seperti misalnya green screen, ini kamera dan lain sebagainya. Lalu model finansial ini sebenarnya bisa di minim banget. Paling kalau ngeditnya Bapak Ibu di sekolah kan menggunakan wifi sekolah kalau di rumah itu. Jadi sebenarnya ini low budget banget untuk menghadirkan sebuah pembelajaran yang ini. Nah ini nih contohnya. Ini dua hal berbeda nih. Jadi kalau saya dulu baru ini. Karena kalau satu bergerak ini agak susah ini contohnya.
tantangannya Bapak Ibu, pertama itu keterbatasan waktu karena di kelas 456 pembelajarannya aja bisa lewat dari jam 12, maka keterbatasan waktu itu ditambah ada punya tugas tambahan, maka gimana caranya dalam satu pekan kita bisa menghadirkan satu saja video pembelajaran yang berbasis dengan IT tadi di luar kesibukan dari tupoksi utamanya sama tugas tambahan. Yang kedua, pengambilan dokumentasi editing ini yang harus di-save. Kalau saya nge-save-nya itu di Facebook Bapak Ibu, saya bikin album rahasia, saya simpan di situ, nanti kapan saya tinggal buka saya pakai kebutuhannya. Lalu nah ini yang paling berat, yang ketiga yaitu konsisten bersama. Kenapa bersama? Karena ini komitmen yang ingin saya ajak bersama-sama Bapak Ibu guru untuk menjalankan program ini secara berkala, yaitu pembelajaran berbasis IT. Nah, saya sudah dulu sampai sini Bapak Ibu. Bu Putri mungkin ada yang ingin bertanya sebelum saya lanjutkan, monggo dipersilakan. Persilakan Bapak Ibu tanya jawab. Kita apresiasi dulu Bapak Ibu buat Bapak. Terima kasih. Yuk, siapa yang mau bertanya? Coba balik ke video tadi. Video yang Ultraman. Ini. Itu suaranya itu harus begitu atau harus Bisa Bu. Jadi ini tadi yang tadi saya bilang pagi itu ada kesalahan teknis. Beberapa gambar dan soundnya suaranya hilang ya. Nah, jadi sebenarnya ini ngambilnya satu-satu Bu. Jadi pertama saya harus ngambil diri saya dulu di green screen. Yang kedua saya mengambil background ini. Ada di YouTube, ada di IG. Ini yang durasi pendek nih, biasanya 30 detik sampai 2 menitan nggak sampai. Yang ketiga saya ngambil di MP3 player musiknya. Misalnya saya ketik musik Ultraman, nanti muncul tuh. Itu hanya jadi pembukanya aja. Habis itu selama saya ngomong saya kecilin di bagian editnya supaya ketika saya ngomong nggak kosong, nggak angin, tetap ada lagunya tapi dengan suara sekitar 5 gitu. Jadi ini bisa dibantu. Iya betul. Jadi ini tadi kesalahan teknis. Jadi sebenarnya ini satu-satu, bahkan yang sekarang yang saya suka berbagi itu sekarang saya kalau misalnya itu terjebak itu kita bisa bikin lagu sendiri tuh lewat suno.ee gitu. Itu keren banget. Nanti saya kasih lihat video yang kemarin saya ngajar kelas 3 itu sudah pakai Suno. Bentar. Ini kadang-kadang kita buat sendiri. Kalau coba lihat Bapak sudah bersiap. PJOK JPS 02. Nanti mereka diskusi kelompok, lalu nanti diskusinya mereka sajikan ke kelompok. Ini kelompok A presentasi ke kelompok B, C, dan D. Nah, saya cari yang kelompok B lebih dekat ya. Nah ini nih. Ini tentang senam kekuatan, 4 gerakan melatih kekuatan lengan, elbow plane. Ini disampaikan oleh kelompok B. Nah, harusnya menyampaikan pembukaan analisis kekuatan guru yang ini disampaikan. Nanti kelompok yang berarti ini yang B, berarti yang kelompok A, yang C sama yang D ikut melakukan. Semua ikut. Nanti pindah ke kelas berikutnya gerakannya berbeda lagi. Nah ini set plank di kelompok C, gerakannya berbeda. Semua ikut. Nah saya mau tadi ke tujuan yang tadi saya bikin di awal. Ternyata di sini ada muridnya Budian. Ya, ikut dia. Ya ternyata juga di sini jadi peraga yang diikuti oleh teman-temannya. Kita begini ikut. Hitung sampai 10. Tangan nggak ke atas, tangannya nggak ke atas. Ya, tangannya tidak ke atas sayang. Akhir biasa sama kita semuanya pas
masih melakukan refleksi, evaluasi tentang kejadian kemarin. Itu Bapak Ibu ada yang ingin lagi tanyakan? Kalau tidak saya izin lompat sedikit. Nah ini adalah refleksi akhir nih. Ya setelah semuanya berjalan maka saya berharap ada pemahaman yang sesuai dapatnya atau paling tidak pengalaman yang sudah dirasakan. Ini butuh masalah suara. Sebenarnya ini mereka suara jelas banget. Jadi kayak robot. Tadi ada kesalahan teknis tuh. Iya, ini harus diperbaiki Bu sebelum. Jadi gini, pasti nih Bapak Ibu ada beberapa tips kalau misalnya mau bikin video itu saya misalnya nih, saya mau bikin video A, maka saya harus bikin dulu kopiannya. Jadi kalau yang di A saya salah pencet karena saya pakai HP dan jempol saya besar, hilang itu saya masih punya backup copy. Kalau enggak ya nangis aja mereka. Padahal siswa cuma lihat 10 paling maksimal 30 menit dalam satu jam pembelajaran di kelas ketika saya menyampaikan teori dulu. Tapi buatnya itu prosesnya panjang sekali ya, lama. Buat semua ini lumayan panjang karena semuanya ditanyakan. Ya, izin kebutuhan Bapak. Jadi ini sebenarnya baru sosialisasi nih. Setelah ini makanya kan saya mau nanti kalau bisa di pertemuan berikutnya kita udah punya download Canva, terus kita bikin video, terus saya pengen ada buktinya. Jadi misal kita bikin di hari Jumat, nah nanti hari Senin tuh giliran kelas 1 pas 2 video ditampilkan, hari Selasa dia. Jadi tinggal sebenarnya gini contoh, maaf kan kalau misalnya kita memang materinya sudah ada di buku satu materi ini contoh aja nih yang pemanasan statis. Nah ini dibikin nih, tapi bedanya akan lebih menarik tentang pemanasan dan peregangan statis ini. Peradanya adalah mereka itu respon anak-anak pasti akan lebih baik. Dan terakhir ini juga bisa dijadikan soal sama quiz. Jadi ketika mereka ketemu soal dalam berupa kertas mulu kan di buku dan sebagainya, ini bisa jadi quiz nih. Iya, gerak-gerak tadi mereka sebenarnya itu nanti tiba-tiba di kita pause terus nanti ada pertanyaan. Mana yang gerak dasar lokomotor, mana yang manipulatif, mana yang non lokomotor. Itu contohnya. Itu aja Bapak Ibu. Terima kasih untuk pertemuan pertama ini di sosialisasi. Mohon maaf kalau ada kekurangan, saya kembalikan